Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Momika Kitchen. Di video kali ini Momika mau berbagi resep es pisang ijo. Ini rasanya enak banget dan segar banget ya. Dan pastinya juga mengenyangkan. Buat teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya, simak terus video ini hingga akhir. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Momika. Terima kasih. Langkah pertama, aku akan buat kulit pisangnya dulu. Siapkan 2 bungkus santan instan atau sekitar 130 ml santan instan. Kemudian tuang ke dalam gelas takar. Lalu tambahkan air minum atau air matang sehingga totalnya 400 ml. Di dalam wadah, tuang 150 gram tepung terigu, 75 gram tepung beras, 50 gram gula pasir, dan sedikit garam. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Kemudian aduk terlebih dahulu cairan santan, lalu masukkan ke dalam campuran tepung sambil diaduk supaya tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Jika sudah tercampur rata, tambahkan pasta pandan secukupnya. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Apabila kurang hijau, boleh ditambah pasta pandannya dan aduk hingga tercampur rata. Kemudian ini disaring supaya tidak ada yang bergerindil dan adonannya lebih halus. Selanjutnya ini dimasak dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga mengental dan membentuk adonan padat seperti ini. Aduk terus hingga adonannya kalis. Menurutku ini udah cukup kalis, boleh dimatikan api kompornya. Selanjutnya, ini udah aku siapkan 8 buah pisang yang sudah dikukus. Di sini aku pakai pisang uli atau pisang ketan. Untuk jenis pisangnya teman-teman boleh pakai pisang masak sesuai selera ya. Selanjutnya ambil sedikit adonan kulit. Alasnya dilapisi dengan plastik ya supaya nggak lengket, dan tangan kita juga dilapisi dengan plastik seperti ini supaya nggak lengket. Pipihkan dan lebarkan adonan, kemudian ambil 1 buah pisang dan kupas kulitnya. Lalu letakkan di atas adonan, kemudian gulung seperti ini. Pastikan pisangnya tertutup rapat dengan adonan ya. Kurang lebih caranya seperti ini ya teman-teman. Karena di sini aku nggak ada daun pisang, jadi untuk membungkusnya di sini aku menggunakan aluminium foil seperti ini. Jadi kita bungkus pisang ijonya dengan aluminium foil.
Kalau ada daun pisang, teman-teman bisa pakai daun pisang karena hasilnya akan lebih bagus dan ada aroma dari daun pisang yang pastinya rasanya juga bakal lebih enak. Dibungkus seperti ini ya dan lakukan hingga selesai. Kita ulang ya. Ambil sedikit adonan dan letakkan di atas alas plastik. Lalu ditekan-tekan dan dipipihkan serta lebarkan seperti ini. Kemudian ambil satu buah pisang, kupas kulitnya. Lalu letakkan di atas adonan dan gulung. Tutup pisang dengan adonan hingga rapat. Dan rapikan ya. Seperti ini. Lalu letakkan di atas kertas aluminium foil, kemudian tutup dan gulung serta rapatkan. Dibungkus seperti ini ya. Kemudian ini kan ujungnya kepanjangan, jadi ini aku gunting. Dan ini udah selesai dibungkus dengan aluminium foil semua. Selanjutnya masukkan ke dalam panci kukusan yang sudah panas ya. Kenapa ini harus dikukus? Tujuannya supaya adonan kulit pisang hijaunya itu tanak dan benar-benar matang. Ini dikukus selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Lalu buka tutup kukusan dan keluarkan dari panci kukusan. Ini mau langsung aku lepas aluminium foilnya, dan hati-hati ya karena ini masih panas banget. Dan ini udah selesai, pisang hijaunya udah jadi. Sambil menunggu pisang hijaunya dingin, aku akan buat bubur sumsumnya. Masukkan satu bungkus santan instan kemasan 65 ml ke dalam gelas takar, kemudian tambahkan air sehingga totalnya 750 ml. Di dalam panci, masukkan 75 gram tepung beras dan sedikit garam. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Kemudian aduk cairan santan dan tuang ke dalam campuran tepung sambil diaduk supaya tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya, tambahkan satu lembar daun pandan, simpulkan. Lalu ini dimasak dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga meletup-letup. Ini adonannya sudah mulai mengental, kita tunggu hingga meletup-letup. Dan ini udah mulai meletup-letup ya. Setelah meletup-letup, jangan langsung dimatikan api kompornya karena ini masih harus dimasak hingga sekiranya nggak bau tepung lagi. Dan kalau sudah, boleh dimatikan api kompornya. Ambil secukupnya bubur sumsum yang sudah dingin dan letakkan di atas piring. Lalu ambil satu buah pisang hijau dan potong-potong sesuai selera untuk ukuran besar kecilnya. Selanjutnya letakkan pisang hijau di atas bubur sumsum.
Kemudian tuang sirup dan susu kental manis secukupnya, tambahkan juga es batu secukupnya. Untuk sirupnya di sini aku menggunakan sirup koko pandan ya. Teman-teman boleh pakai sirup sesuai selera ya, seperti rasa pisang ambon, frambozen dan lain sebagainya. Dan sekarang aku mau cobain es pisang ijonya, mulai dari bubur sumsumnya dulu. Bismillah. Bubur sumsumnya rasanya enak banget. Teksturnya sangat lembut. Dan untuk pisang ijonya juga rasanya sangat enak, kenyal dan lembut. Untuk manisnya ini pas ya, teman-teman bisa cobain di rumah masing-masing. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.